Banyak orang bilang di usia 20 tahunan itu adalah masa-masa yang paling krusial dan masa-masa yang paling penting. Karena apa? Karena di usia 20 tahun ini lu bakal masuk nih ke dalam masa peralihan, di mana itu bisa menentukan arah hidup lu dan menentukan arah kesuksesan yang akan lu raih nih. Dan biasanya di masa-masa ini juga lu lagi sibuk-sibuknya nih untuk mencari kerja, untuk meniti karir. Dan biasanya lu udah punya nih prinsip-prinsip hidup yang bakal lu jalanin. Usia 20 tahunan emang menjadi tolak ukur kedewasaan. Karena secara psikologi seseorang yang udah masuk ke dalam usia 20 tahunan dianggap udah mampu dalam hal perencanaan, dalam hal mengambil keputusan, bahkan menerima konsekuensi atas keputusan yang mereka ambil. Oleh karena itu, lu harus tahu nih cara bertindak yang baik dan keputusan apa yang bisa lu ambil di usia 20 tahunan. Karena apa? Karena di usia ini adalah usia-usia yang akan membentuk lu di masa depannya. Nah, apa aja sih keputusan yang paling tepat lu ambil ketika lu di usia 20 tahunan? Yang pertama, meluangkan waktu untuk keluarga dan teman dekat. Kenapa gitu ya? Karena di usia 20 tahunan ini biasanya lu sulit banget nih untuk mengatur prioritas karena banyak banget hal-hal yang pastinya harus lu kerjain. Dan biasanya di usia-usia ini yang kerja bakalan lebih sibuk kerja, yang kuliah bakal sibuk sama kuliahnya, yang nggak ngapa-ngapain juga bakalan sibuk sama nggak ngapa-ngapainnya. Sampai-sampai yang kerja, yang kuliah lupa untuk main sama temennya, akhirnya merasa nggak punya teman. Biasanya juga di usia 20 tahunan lu bakal kejebak sama rutinitas lu karena lu fokus dalam pekerjaan dan pencapaian materi. Sampai-sampai lu abai sama teman dekat lu dan abai sama keluarga lu. Melewatkan momen-momen berharga adalah hal yang mungkin akan kita sesali di masa tua nanti. Tapi harus gimana, kan kita juga harus kerja. Tapi sesibuk apapun itu, sempatkan waktu lu untuk kembali ke keluarga atau mungkin bertemu sama orang-orang yang lu cintai. Karena di saat-saat sedih lo, di saat-saat lo jatuh dalam berjuang mengejar mimpi lo, mereka lah yang mungkin akan menemani dan membuatmu bangkit lagi. Yang kedua, bertemu dengan orang baru dan membangun networking. Usia 20 tahunan nih, jangan lo pakai untuk mager-mageran atau hal-hal yang gak penting. Jauhin diri lu dari masa-masa malas atau malu ketemu orang. Karena apa? Membangun networking itu perlu ya dalam mengejar mimpi lu. Karena mereka lah nanti yang mungkin bisa ngebantu kita untuk meraih semua mimpi-mimpi kita. Yang ketiga, temukan hal baru dari hobi lo. Di tengah-tengah kesibukan lu meraih mimpi, biasanya lu ngelakuin hal yang sama dan berulang setiap harinya. Bangun, tidur, berangkat kerja, pulang, tidur, bangun lagi, berangkat, pulang, kerja, tidur. Jadi kayak lagu. Pagi ke pagi, ku terjebak di dalam ambisi. Nah, rutinitas yang itu aja biasanya membuat lo kehilangan nafsu untuk menemukan hal-hal baru dan mencoba hal-hal baru sehingga lo terjebak di dalam zona nyaman lo. Nah, maka dari itu coba lo temuin hal baru dari hal-hal yang mungkin lo suka. Kalau lo suka baca buku, coba lo gabung ke klub buku. Kalau lo suka camping, lo coba gabung ke klub pecinta alam. Nah, di situ lo ikut camping dan di situ lo dapat relasi yang baru dan lo bisa mengembangkan networking lo. Keempat, belajar sabar dan tidak stres. Merupakan hal wajar kalau lu mau perubahan yang drastis dan kemajuan yang pesat di usia 20 tahunan. Pasti banyak banget ya hal-hal yang lu lakuin dalam satu waktu untuk mempercepat proses lu meraih mimpi. Dampaknya lu bakal jadi orang yang gak sabaran dan cenderung diliputi rasa-rasa stres karena sesuatu yang lo lakuin belum tercapai, lo akhirnya berusaha lagi, nggak tercapai, lo usaha lagi, usaha terus, dan jadi beban pikiran. Maka dari itu belajarlah untuk bersabar, nikmati prosesnya, nggak usah buru-buru. Nah, dengan cara itu lo pasti bakal terhindar dari rasa stres yang tentunya bakal mengganggu kesehatan lo dan menghambat kesuksesan lo. Yang kelima, keluar dari zona nyaman. Keluar dari zona nyaman itu sering ya kita dengar dari orang-orang yang sudah sukses. Keluar dari zona nyaman, keluar dari zona nyaman, keluar dari zona nyaman. Ternyata sepenting itu kita harus keluar dari zona nyaman kalau kita mau tumbuh dan berkembang. Sebetulnya keluar dari zona nyaman itu bukan langkah awal untuk meraih mimpi ya, tapi banyak manfaat yang bakalan lo dapetin ketika lo keluar dari zona nyaman. Lo mungkin bisa meningkatkan wawasan, mengenal diri lo, meningkatkan kapasitas diri lo, dan mungkin lo bisa memahami situasi sosial, memahami situasi dunia dan orang-orang yang di dekat lo. Selain itu, keluar dari zona nyaman juga menjadikan diri lo menjadi orang yang interesting karena
lo jadi terbuka dan lo jadi orang yang lebih kritis. Yang keenam, menguasai suatu hal yang harus lo kuasai. Mencoba banyak hal di usia 20 tahunan adalah hal yang wajar, tapi ada baiknya lo harus fokus dalam satu hal dan lo kuasai dan lo dalami satu hal tersebut. Misalkan lu jago IT dan lu kuasai IT, lu pedalami IT itu, dan di situ lu bakal terkenal sebagai oh dia yang jago IT gitu. Itu maksudnya. Yang ketujuh, lakukan self improvement secara terus menerus dan konsisten. Melakukan perkembangan dan perbaikan diri, nggak bisa hanya kita memposting konten positif atau sekedar kita save info atau tips penting dalam kehidupan di HP kita tanpa kita melakukannya dan mengaplikasikannya ke dalam hidup kita. Melakukan self improvement harus dilakukan dengan aksi, konsisten, dan terus menerus. Kecil apapun usaha yang lo lakukan untuk pengembangan diri harus lo lakukan secara terus menerus, konsisten, dan tanpa henti ya. Yang kedelapan, terapkan rutinitas dan kebiasaan yang positif. Di usia 20 tahunan ada dua sisi yang bakal lo hadapin, yaitu sisi positif dan sisi negatif di dalam kehidupan. Dua hal ini nggak bakalan bisa lo hindarin. Tapi kabar baiknya, semua ini ada di dalam kendali lo. Lo lebih condong atau dominan ke posisi yang negatif atau condong ke sisi positif. Terserah lo mau pilih mana. Lo mau pilih sisi positif, lo jalan yang lurus, atau lo posisi yang negatif. Lo bakalan seneng-seneng, foya-foya, akhirnya masuk neraka. Pastinya untuk bisa meraih mimpi, lo bakal lebih condong ke sisi yang positif. Lo akan melakukan rutinitas yang positif seperti olahraga, bertemu orang-orang baik, belajar untuk meningkatkan kapasitas diri lo, tidur teratur, dan semua hal-hal positif yang bakal bisa membangun diri lo lebih baik lagi. Dengan begitu lo bakal bisa menjalani hidup lo lebih optimis dan lebih teratur. Yang terakhir, yang kesembilan, karena tadi lo lebih condong ke sisi yang positif, maka yang kesembilan adalah kelilingi diri lo dengan orang-orang yang positif. Lo berhak pilih dengan siapa lo bergaul, tapi memilih pergaulan yang tepat adalah keputusan yang tepat lo ambil di usia 20 tahun. Dekatkan diri lo dengan orang-orang yang selalu ingat berbagi, termasuk berbagi ilmu, berbagi karakter, karena setidaknya karakter lo akan terbentuk dengan lingkungan pergaulan yang telah lo pilih tadi. Oke, itu tadi adalah keputusan yang mungkin bisa lo ambil di usia 20 tahunan. Tetap semangat, pantang menyerah, dan semangat meraih mimpi.